Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil penelitian dari tugas integrasi kelompok kami, di mana penelitian kami adalah analisa pengaruh paket wisata destinasi Pangalengan terhadap keuntungan perusahaan jasa wisata menggunakan aplikasi AnyLogic. Di sini kami beranggotakan ada Anida Wapik, Lubi Lukman Anugrah, Sipa Gustaviani, serta Talita Nirmala. Selanjutnya, ini merupakan latar belakang dari penelitian tugas integrasi kami, yaitu pada situasi pandemi sekarang, perusahaan-perusahaan wisata juga terdampak pandemi termasuk perusahaan jasa wisata. Dilansir dari situs jasa wisata, perusahaan jasa wisata sendiri merupakan biro perjalanan wisata resmi dan berlisensi dan berdomisili di Bandung. Permasalahan yang dihadapi jasa wisata adalah belum menentukan harga paket wisata yang akan ditawarkan pada pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun pelanggan juga mendapatkan fasilitas terbaik. Banyak pertimbangan yang diambil dalam pengambilan keputusan dalam menentukan harga, salah satunya kebijakan pemerintah sektor pariwisata saat pandemik, persaingan harga dengan agen pariwisata, serta fasilitas yang ditawarkan. Berikut ini merupakan gambar dari Rich Picture Diagram hasil penelitian tugas integrasi kami. Kemudian terdapat 6 elemen masalah, yaitu yang pertama pembuatan keputusan yaitu terhadap pemilik jasa wisata. Tujuan pembuatan memberikan saran penentuan harga paket wisata, kriteria keputusan terkait meminimalkan harga fasilitas yang akan didapat serta memenuhi permintaan konsumen, ukuran kinerja, permintaan pelanggan terpenuhi dan meningkatkan ketertarikan pelanggan untuk ikut tur, input kontrol melakukan penambahan fasilitas sehingga pelanggan lebih nyaman, dan membatasi jumlah anggota. Sedangkan konteks masalah terjadi yaitu pengambilan keputusan untuk harga paket tur Pangalengan. Berikut ini merupakan gap analisis. Yang pertama yaitu kondisi sekarang, jasa wisata belum menentukan harga yang akan ditawarkan kepada pelanggan untuk pelayanan paket wisata ke Pangalengan. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu jasa wisata dapat mendapatkan keuntungan yang optimal dengan menawarkan fasilitas dan harga yang terbaik. Berikut ini merupakan gambar dari fishbone diagram penelitian tugas integrasi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anida. Selanjutnya yaitu 5W tambah 1H, yang berisi pertanyaan what, apa yang menyebabkan jasa wisata harus memikirkan harga terbaik untuk paket wisata tersebut. Who, siapa yang bertanggung jawab pada open trip tersebut. Where, di mana jasa wisata mengetahui permasalahan yang terjadi. When, kapan permasalahan jasa wisata diketahui. Why, mengapa jasa wisata membuka paket jasa wisata ke Pangalengan. How, bagaimana cara perusahaan dapat menentukan paket yang akan ditawarkan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah influence diagram. Dapat dilihat seperti gambar tersebut. Terdapat 6 input tidak terkendali, 2 input terkendali, 4 proses, dan 1 output. Selanjutnya adalah manfaat penelitian yang berisi bagi peneliti dapat mempelajari dan mempraktekkan secara langsung antara teori yang diajarkan di dalam kelas dan yang keadaan sebenarnya dalam dunia industri pariwisata. Kedua, bagi perusahaan terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan pemilihan masalah pengambilan keputusan mengenai pemilihan pembukaan jasa pariwisata menggunakan RPD dan ID daerah untuk mendapat efisiensi operasional serta keuntungan yang optimal. Yang ketiga, bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi berkaitan dengan pengambilan keputusan menggunakan metode RPD dan ID. Tujuan penelitiannya, yang pertama mengetahui cara menentukan total harga yang dikeluarkan pada kegiatan wisata di perusahaan jasa wisata. Yang kedua, mengetahui keuntungan optimal yang didapat dari jasa penyediaan paket pariwisata ke Pangalengan. Yang ketiga, mampu menentukan pilihan yang tepat untuk mendapat keuntungan paling optimal dari penyediaan jasa pariwisata.
Selanjutnya, rumusan masalah terdapat 3, yaitu bagaimana menentukan total harga yang perlu dikeluarkan pada kegiatan pariwisata di perusahaan jasa wisata. Yang kedua, berapa keuntungan yang didapat dari jasa penyediaan paket pariwisata ke Pengalengan. Yang ketiga, apa keputusan yang diambil dari pemilihan pembukaan jasa paket pariwisata untuk mengetahui keuntungan yang paling optimal. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah data customer selama pandemi, data fasilitas, data tujuan pariwisata, data permintaan 2 bulan terakhir untuk jasa pariwisata ke Pengalengan. Batasan masalah berguna untuk mengatur agar proyek terintegrasi fokus pada kebutuhan-kebutuhan dari proyek terintegrasi tersebut. Selanjutnya yaitu bab 2, metodologi penelitian. Dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu flowchart diagram yang berisi untuk memulai metodologi penelitian, selanjutnya menentukan topik masalah, observasi, pengumpulan data, menentukan rumusan masalah, pengelolaan data, analisis dan kesimpulan serta saran. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sipah. Oke, untuk bab 3 merupakan pengumpulan dan analisis data. Yang pertama adalah gambaran umum objek untuk penelitian. PT Jasa Wisata sendiri merupakan biro perjalanan wisata resmi dan berlisensi yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Jasa Wisata juga memberikan pilihan paket tur domestik sampai mancanegara. Untuk domestik, satunya paket tur ke wisata Pengalengan. Kemudian untuk paket tur luar domestik atau mancanegara, yaitu ke Malaysia. Jasa Wisata Tur juga tidak hanya menyediakan paket wisata saja, tetapi juga menyediakan paket meeting dan paket adventure di Bandung. Nah, berikut tabel data yang kita ambil dan akan kita olah. Di sini ada biaya konsumsi, biaya transportasi, biaya tiket wisata untuk kru dan customer, lalu ada biaya dokumentasi untuk customer, biaya peralatan untuk customer, dan biaya jasa untuk customer, beserta total dari biaya tersebut. Next. Di sini ada causal loop diagram. Kita mempunyai 9 parameter dan 6 dynamic variable. Untuk dynamic variable pertama, total biaya transportasi, dia terhubung dengan biaya transportasi customer dan biaya transportasi kru. Lalu dynamic variable kedua ada total biaya tiket wisata yang terhubung dengan tiket wisata dan jumlah customer dan kru. Lalu ada total biaya konsumsi yang terhubung dengan biaya konsumsi per orang dan jumlah customer dan kru. Untuk total biaya transportasi dan total biaya konsumsi sendiri mempunyai loop balancing yang terhubung dengan total biaya operasional, sementara untuk total biaya tiket wisata tidak ada loop, jadi langsung ke total biaya operasional. Untuk total biaya operasional sendiri, mereka mempunyai 3 dynamic variable, maksudnya 3 parameter, biaya kru, dokumentasi, dan peralatan. Dan total biaya operasional sendiri juga mempunyai loop reinforce kepada total cost, dan total cost sendiri juga terhubung dengan parameter persentase keuntungan, dan total cost sendiri langsung terhubung dengan total keuntungan. Baik, selanjutnya masuk pada stock flow diagram. Berdasarkan causal loop diagram yang telah dibuat, maka stock flow diagram sebagai berikut. Di sini terdapat 2 stok, di mana 2 stok itu adalah biaya yang ditawarkan atau pada causal loop adalah total cost. Kemudian ada total keuntungan. Di sini ada flow, yaitu biaya operasional yang terhubung pada parameter yang tersedia, kemudian terhubung juga pada dynamic variable. Di sini langsung saja, di mana biaya yang ditawarkan didapat dari biaya operasional, kemudian ditambah dari biaya operasional dikali persentase keuntungan. Dari stok biaya yang ditawarkan, maka akan menuju pada total keuntungan, di mana total keuntungan adalah hasil dari pengurangan persentase keuntungan dari biaya yang ditawarkan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada parameterisasi data, di mana parameterisasi data diambil dari stock flow diagram sebelumnya. Dapat dilihat parameterisasi data sebagai
dilihat dari tabel berikut. Baik, selanjutnya. Di sini ada hasil simulasi pada mode awal atau hasil simulasi pada stock flow diagram yang sebelumnya, di mana di sini terdapat output total keuntungan 1.848 sekian, di mana biaya yang terdapat juga biaya yang ditawarkan. Di sini mengapa biaya yang ditawarkan adalah 11 juta? Dikarenakan biaya yang ditawarkan berkurang dari sebelumnya 13 juta menjadi 11 juta dikurang menuju ke stok total keuntungan. Baik, selanjutnya. Sekarang masuk pada skenario, di mana terdapat 3 skenario, yaitu skenario pertama, di mana di sini ada perubahan dari parameter biaya konsumsi per orang, yang mulanya 60.000 menjadi 30.000, kemudian yang berubah di sini juga ada biaya transportasi customer, di mana menjadi 2.800.000, dan biaya transportasi kru atau sebesar 0, dikarenakan kru mengambil transportasi barang dengan transportasi customer. Didapat output pada skenario 1 yaitu sebesar total keuntungan sebesar 1.765.000 sekian. Masuk pada skenario kedua, di mana di sini biaya konsumsi per orang berubah menjadi 40.000, kemudian biaya transportasi customer berubah menjadi 1.600.000, dan ya biaya transportasi kru tetap dari model awal. Pada skenario kedua didapat output atau total keuntungan yaitu 1.702.000 sekian. Selanjutnya pada skenario 3 atau skenario terakhir didapat biaya konsumsi per orang yaitu sebesar 50.000, kemudian biaya transportasi customer 1.900.000, lalu biaya transportasi kru 0 rupiah. Pada skenario ketiga terdapat output nilai keuntungan sebesar 1.724.000. Maka didapat total keuntungan atau output yang paling besar yaitu pada model awal sebesar 1.848.000 sekian. Baik, selanjutnya. Baik, yang terakhir masuk pada bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan yang diambil daripada kelompok kami pada penelitian ini yaitu analisa pengaruh paket wisata destinasi Pangalengan terhadap keuntungan berdasarkan skenario permodelan menggunakan aplikasi Anylogic. Didapat kesimpulan dengan permintaan 30 customer didapatkan total biaya yang ditawarkan sebesar 13.562.500 sekian. Dengan biaya operasional yaitu 11.713.533 sekian. Maka didapat keuntungan 1.848.966 rupiah. Dan untuk biaya perorangan, karena di sini Japa Wisata menawarkan harga paket sebesar secara perorangan, maka didapat biaya perorangan sebesar 452.000 sekian. Dengan harga awal yang ditawarkan oleh perusahaan PT Japa Wisata sebesar 475.000 per orang, maka jika dilihat dari analisa tersebut, perusahaan telah mengambil harga yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atau lebih optimal dari hasil pengujian harga optimal berdasarkan aplikasi Anylogic. Baik, yang terakhir ada saran yang diberikan kelompok kami, yaitu ketika perusahaan mengalami penurunan permintaan pada paket wisata yang ditawarkan, perusahaan dapat menurunkan harga dengan dalih diskon agar dapat menarik konsumen karena kultur masyarakat Indonesia yang tertarik dengan diskon juga. Dengan didasari biaya operasional yang diambil dari berbagai fasilitas dan keuntungan yang ditetapkan sebesar 25%, sebaiknya perusahaan mengambil keputusan untuk memilih fasilitas yang lebih murah dengan pelayanan yang tetap baik agar biaya yang ditawarkan menurun, sehingga dapat menetapkan diskon atau potongan harga untuk mampu bersaing dengan perusahaan agen wisata lain pada harga yang ditawarkan ke customer. Serta dapat meningkatkan daya tarik dari customer terhadap paket wisata yang ditawarkan oleh PT Japa Wisata. Baik.
Baik, terima kasih. Berikut presentasi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.